Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini ya kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita pada malam ini kita akan membahas tentang al-ihdad, ya, ihdadu al-mu'taddah, masa berkabung wanita yang sedang dalam masa iddah. Ini tentu khusus untuk orang yang ditinggal mati ya oleh suaminya. Al-ihdad secara bahasa artinya al-man'u, ya, dalam istilah artinya imtina'u al-mar'ati minaz zinati wa ma fi ma'naha muddatan makhsusatan fi ahwalin makhsusatin. Ihdad itu artinya seorang wanita mencegah dirinya dari berhias atau yang sejenis dengannya di dalam waktu khusus dan dalam keadaan khusus. Jadi wanita mencegah dirinya untuk berhias, untuk bersolek ya, di waktu khusus dalam keadaan khusus. Yaitu dalam keadaan di mana dia ditinggal mati oleh suaminya. Nah, hukum berkabung dalam bahasa kita al-ihdad itu berkabung ya. Satu, untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yajibu alaihal ihdadu fi iddatil wafat walau lam yadkhul biha. Seorang wanita wajib menjalani masa ihdad atau berkabung di dalam masa iddah. Ya, karena wafat suaminya walaupun dia belum sempat digauli oleh si suami ya. Jadi baru nikah 1 hari besoknya suaminya meninggal misalnya, belum sempat malam pertama misalnya. Nah itu menurut mayoritas ulama tetap harus menjalankan masa berkabung atau al-ihdad selain juga iddah. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana beliau mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin, berkabung atas si mayit lebih dari 3 hari. Jadi seorang wanita tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 malam ya. Illa ala zaujin, kecuali berkabung atas kematian suaminya, yaitu arba'ata ashhuri wa asra, selama 4 bulan 10 hari, sama dengan masa iddahnya. Nah ini hadis sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian catatan yang kedua, seorang istri yang masih kecil ya, az-zaujah as-saghirah, masih kecil maksudnya mungkin belum haid ya, dia pun tetap menjalankan masa berkabung atas kematian suaminya menurut mayoritas ulama. Beda dengan mazhab al-Hanafiyah. Nah, menurut mayoritas ulama, wali daripada si wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tadi, walaupun dia masih kecil, belum haid gitu ya, hendaknya walinya mencegah dia dari berbuat sesuatu yang menafikan masa berkabung gitu. Maksud mencegah dia untuk bersolek, mencegah si perempuan itu untuk berdandan, berhias. Karena masa berkabung itu mengikuti masa iddah.
Jadi kalau masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, baik dia belum digauli atau sudah digauli, sama arba'atu asyuriw wa asra. Dan berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna mar'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, duhai Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad istakat ainuha apa nukhiluha. Duhai Rasulullah, sesungguhnya putriku meninggal suaminya dan dia mengeluhkan sakit mata. Apakah boleh kami memberi celak, mencelaki mata si putri kami yang baru ditinggal mati oleh suaminya ini? Nah, faqala, lalu Nabi berkata, la marratain aw salasan, 2 atau 3 kali. Tidak boleh, karena bercelak itu bagian daripada berhias gitu. Walaupun sakit, karena celak kan bisa mengobati sakit mata. Kata Nabi nggak boleh, karena selain dia bisa mengobati sakit mata, dia juga sebagai salah satu wujud berhiasnya seorang wanita. Maka oleh Nabi dicegah, dilarang. Tidak, kata Nabi. Hadis sahih. Nah, waktu itu Nabi tidak bertanya berapa usia putrinya si ibu ini. Nah, ketika beliau tidak bertanya, tidak merinci saat beliau diajukan pertanyaan, nah ini menunjukkan keumuman bahwa apakah wanita itu sudah besar, dewasa atau masih kecil, sama hukumnya. Tidak boleh dibiarkan bersolek, berdandan gitu. Andai kata kalau masih kecil nggak masalah, tentu Nabi akan bertanya, anakmu itu udah balik belum? Kan tidak ada pertanyaan itu. Nah, ini menunjukkan berarti berlaku umum. Kemudian apakah seorang istri ahlul kitab juga berkabung ketika ditinggal mati suaminya yang muslim? Mayoritas ulama selain mazhab Al-Hanafiyah mengatakan, berdasarkan riwayat dari Malik, ila anna al-kitabiyata idza mata zawjuha al-muslimu wajaba 'alaiha an tahidda 'alaihi. Apabila suami si perempuan kitabiah ini meninggal dunia dan suaminya muslim, maka dia wajib untuk berkabung. Berdasarkan keumuman dalil yang di atas tadi, bahwa berkabung atau ihdad itu tabi'un lil iddati, mengikuti masa iddah, sama saja. Nah, lalu bagaimana masa berkabung yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap keluarganya, bapaknya misalnya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, atau mungkin ibunya atau anaknya gitu. Apakah dia harus berkabung? Fala yajib, tidak harus. Gitu. Tapi kalau dia mau berkabung, ya boleh maksimal 3 hari. Misalnya ditinggal mati oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Selama 3 hari dia tidak bersolek, tidak berdandan, itu boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari tadi. Jadi tidak halal, kata Nabi tadi, antahidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zaujin. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi tidak boleh wanita berkabung ketika ada kematian seseorang, meskipun itu keluarga dekatnya sendiri. Nah, kemudian oleh karena ini, maka seorang suami harus melarang istrinya berkabung. Misalnya ada suami mertuanya meninggal, lalu istrinya berkabung, tidak mau dandan. Kok kamu nggak dandan, nggak pakai lipstik, kata suaminya. Ya kan bapakku baru saja meninggal, misalnya. Aku sedih, Mas. Nah, suami boleh bilang, enggak, kamu tetap berdandan, kan ada aku misalnya. Gitu. Nah,
Bahkan andai kata si suami itu mau menggauli dirinya, mencampuri si istrinya, padahal misalnya bapaknya meninggal hari ini, malam suaminya pas pengen gitu ya, ingin bercampur dengan istrinya, maka tidak halal bagi si wanita ini. Nggak mau, mas, kenapa? Kan bapakku baru meninggal tadi pagi, masa malam ini kamu memaksakan dirimu? Enggak, boleh, enggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi enggak ada berkabung untuk orang lain, itu tidak ada, siapapun, termasuk pemimpin misalnya, presiden misalnya, enggak, ulama misalnya, enggak ada. Ya. Karena berkabung bagi wanita adalah tidak bersolek, tidak berdandan, sementara dia punya suami, gitu. Nah, kemudian untuk wanita yang menjalani masa iddah tapi talak raj'i, apakah dia boleh berkabung? Al-mutallaqatu ar-raj'iyatu la ihdada 'alaiha fi iddatiha. Seorang wanita yang dicerai tolak raj'i oleh suaminya tidak ada masa berkabung. Selama masa iddahnya salah satu quru, 3 kali haid, tidak ada, bil ijma' berdasarkan sepakatan para ulama. Bahkan yutlabu minha an tata'arrada li mutalliqiha wa tatazayyana lah. Bahkan ya, dia dituntut si wanita yang tadi ditalak raj'i, talak 1 atau 2, justru dia menampilkan tampilan tercantiknya, dia berhias. Semoga dengan begitu suaminya ingin balik. Setelah dicerai, besok ketemu, wah isinya tampil cantik. Aduh, kok isiku cantik sekali gitu ya. Gitu. Karena berhias. Nah, mungkin selama bersama-sama jarang berdandan isinya. Pas dicerai malah dandan, akhirnya suaminya tertarik. Nah, itu. Nah, ala anna asli Syafi'i ra'yan annaha tahidu dalam tarju ar-raja. Kecuali al-Imam Asy-Syafi'i, kecuali jika si istri ini tidak berharap rujuk. Tidak berharap rujuk, enggak usah dandan. Nanti kalau dandan suaminya pengen balik repot. Nah, jadi kalau si istri ini tidak berharap balik dengan suami, ya udah enggak usah dandan gitu. Agar nanti pas suaminya ketemu, ya tambah nggak suka gitu ya. Nah itu kata al-Imam Asy-Syafi'i. Nah sementara untuk wanita yang talak bain itu dicerai, talak bain itu berarti kan nggak bisa rujuk ya, talak 3. Itu apakah dia ada masa berkabung, al-ihdad tadi, mencegah dirinya untuk berhias atau tidak? Ada 2 kaul. Kaul pertama mengatakan iya. Seorang wanita yang dicerai talak bain maka dia harus berihdad. Berihdad itu berarti dia mencegah dirinya untuk bersolek, berdandan. Ini mazhab al-Hanafiyah, wasyafi'i fil qaulil qadim, dan mazhab asy-Syafi'i dalam fatwa yang lama. Wa ihda riwayataini fi mazhabi Ahmad, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Alasannya apa? Karena ketika si wanita ditalak bain tidak mungkin lagi kembali kepada suaminya, gitu. Nah, dia al-ihdad tadi ya, dia tidak bersolek, tidak berdandan karena sudah nggak mungkin bisa nikah lagi gitu dengan si suaminya. Nah ini sama saja dia mirip seperti seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menurut pendapat mazhab al-Hanafiyah was-Syafi'i, tapi di qaul al-qadim. Sementara menurut pendapat yang kedua, wanita yang ditalak bain tidak ada ihdad alaiha, la ihdada alaiha. Ini mazhab Maliki was-Syafi'i fil jadid, termasuk mazhab Asy-Syafi'i dalam qaul jadid, illa annahu istahabbahu wa Ahmad fi ar-riwayatil ukhra. Kecuali ya dibolehkan menurut Imam Ahmad dan riwayat yang lain, wa huwa al-madhhab ya. Wa bihi qala jama'atun minas salaf, dan dengan ini jamaah ulama salaf
seperti Abu Saur Ibnu Al-Munzir, mereka mengatakan ya bahwa tidak ada masa ihdad bagi seorang wanita yang ditalak bain. Kenapa? Li'anna az-zauja huwa alladhi faraqaha nabidan laha. Karena si suaminya yang menceraikan dia, yang melepaskan ikatan pernikahan dengan dia. Maka fala yastahiqqu an tahidda alaih. Si suami tidak punya hak supaya istrinya menjalankan masa ihdad untuk dia, tidak ada hak. Nah, ini. Di antara dua pendapat ini menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim wasani arjahu. Pendapat kedua inilah yang lebih rajih, lebih kuat. Kenapa? Li'anna asy-syar'a 'allaqal ihdad 'alal wafat. Karena syariat mengaitkan al-ihdad masa berkabung itu dengan kematian. Walaysa fi lisani syar'i fi ma'alam ta'liq al-ihdad atau ihdad talak ya. Dan tidak ada dalam keterangan syariat yang aku tahu, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ya mengaitkan ihdad dengan perceraian. Wallahu a'lam. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian clear ya. Jadi ihdad berkabung itu hanya ada bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad itu tadi tidak bersolek, tidak berdandan, tidak pakai minyak wangi, tidak menunjukkan kecantikannya kepada orang lain, tidak bercelak termasuk ya, dan lebih banyak tinggal di rumah kecuali kalau ada kebutuhan. Itulah yang disebut dengan al-ihdad. Ihdad masa berkabung. Baik Bapak Ibu dan sekalian, nampaknya sudah Isya ya. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu dan sekalian? Ya, Pak Antun silakan. Gimana? Oke. Terus? Alami berarti. Iya. Jadi kemana-mana itu ya alami ya. Ya. Oke. Pertanyaannya, kalau kita yang dulu boleh? nah, jawabannya boleh. Itu hak suami, hak suami. Ya. Ya boleh. Suami punya hak atas istrinya. Boleh kamu kalau nggak dandan, nggak tak kasih uang nafkah lo gitu. Nah misalnya. Oh kalau gitu, kalau kamu nggak mau dandan nanti pas genteng bocor nggak mau terperbaiki lo misalnya. Nah. Ya, tentu itu adalah hak suami dan kewajiban istri. Boleh. Dan istri tanpa disuruh harusnya dia berkewajiban berdandan. Karena ini min huquqi az-zauj wa min jauzati az-zaujah. Wa min wajibati az-zaujah. Ini adalah kewajiban seorang istri. Ya tinggal ini dibelikan buku-buku ya tentang hak-hak suami atas istrinya. Ada itu kitabnya Pak Antun. Nah, misalnya coba nih baca nih buku. Karena tentu dosa apabila seorang istri tidak memenuhi hak suaminya. Itu berdosa, Bapak Ibu. Yaitu. Jadi, maka boleh suami meminta, ya kalau nggak mau, ya disampaikan bahwa ini adalah hak suami. Nah, lalu kalau kita nggak bisa menjelaskan secara dalil, kita belikan bukunya. Tipis itu ada, ya hak-hak suami atas istrinya. Juga tentu kita sebagai suami harus tahu juga hak istri atas suaminya gitu. Jadi biar adil. Nah, mungkin ada hak istri yang kita tidak penuhi, mungkin. Misalnya istrinya kalau tidur dibiarin sendiri, nggak pernah ditemenin kan, padahal istrinya ingin ditemenin. Nah, suaminya nggak peka misalnya. Wis usah dandan sisan kan gitu. Ya. Karena begitu dulu di masa sahabat ada. Nah, dulu di masa sahabat Ummu Darda
itu nggak pernah dandan. Lalu ditanya, wahai Ummu Darda, kenapa engkau tidak dandan? Ngapain dandan? Suami saya nggak pernah deketin saya. Iya, nggak peduli dengan saya. Ngapain saya dandan? Ada banyak sahabat wanita diceritakan, mereka tidak mau dandan karena suaminya tidak memenuhi hak mereka. Gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi biar adil ya, suami pun harus tahu apa hak istri agar istri pun peka apa hak suami. Kalau kita susah ngajak yuk ngaji, kan pembahasan masalah ini tidak setiap majelis ada kan? Iya, gitu. Lah, kecuali misalnya ngadakan pengajian di rumah, judulnya hak suami atas istri, ya itu bisa, ya cocok itu. Ya kalau tidak tadi. Kalau tidak, belikan bukunya. Ya, bukunya yang bagus, yang disebutkan dalil-dalilnya. Ya, bisa juga. Ya. Baik itu Pak Antun. Masih, ya, silakan. Ihdad sama iddah. Bersamaan. Jadi al-ihdadu tabi'un lil iddah. Masa ihdad itu mengikuti masa iddah. Jadi bersamaan. Persis sama. Iya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah nanti kita sambung lagi tentang hak nafkah tempat tinggal ya bagi seorang perempuan yang menjalani masa iddah, insyaallah di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.